Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di lingkungan SMP Islam Teguh, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru Tauhid dan semuanya yang hadir pada pagi ini. Perkenankanlah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di dunia hingga di akhirat. Anak-anakku yang saya banggakan, pagi kali ini kalian dikumpulkan di aula dalam rangka kegiatan P5. Kegiatan P5. Nanti kalau sampai rumah, ketika ditanya bapak atau ibu atau siapa saja, P5 itu apa? Dia apa lagi yo? P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang diberi tapi proyek kok berapa lagi sih Pak? Kayak jus amawai, terus paling tidak tahu. Ojo diulang-ulang proyek Pancasila Pak. Temanya itu suara demokrasi bersama membangun budaya positif. Jadi dalam satu semester harus terlaksana minimal 3 P5. Ada yang 5, ada yang 3, tapi boleh 3. Satu tahun minimal 3. Singapura guru. Jadi nanti seperti tahun kemarin kita mengadakan ziarah ke makame Mbak Lukman. Nah yang dulu Mbak Mursada, Mbak Lukman dulu pernah. Ini kegiatan kita membangun suara demokrasi, membangun budaya positif yang insya Allah nanti berlanjut pada hari Sabtu. Oke. Pada kesempatan kali ini mari kita mulai kegiatan kelima dengan membaca suratul Fatihah. Semoga awal kita mengadakan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini resmi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kami buka. Terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Ghafur. Terima kasih atas diberikan waktunya dari MC Ibu Hajar Fauzah. LC itu lisensi. Kalau yang nggak tahu, jadi ada lisensi. Oh, coba. Oke, terima kasih.
Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di pagi hari ini pagi-pagi sekali karena kegiatan kali ini adalah kegiatan P5 yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, yaitu kegiatannya bersama membangun budaya positif dengan tema suara demokrasi. Jadi nanti pada akhirnya suara kalian akan sekolah tampung untuk dijadikan sebuah budaya, dijadikan sebuah keyakinan. Okay? Jadi keyakinan itu ya harus kalian jalankan, harus punya komitmen untuk menjalankan tanpa disuruh dan tanpa takut kena hukuman. Jadi dari diri kalian sendiri. Okay? Tadi P5. Emang P5 itu apa sih Pak? Nah, kita akan menyanyikan, bisa digeser Bu Naila. Lanjut, ke belakang dulu. Ke belakang. Dan dulu. Oke, sebelum kita memasuki penyampaian materi, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya itu lagu P5. Jadi kita akan menyanyikan dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi profil itu tidak hanya profil itu apa? Tapi profil itu punya dimensi yang harus kalian miliki sebagai profil pelajar Pancasila, sebagai pelajar Pancasila. Sudah siap? Ada yang sudah pernah dengar lagunya, lagu P5? Oh sudah. Dari mana? Bumias. Tepuk tangan untuk Bumias. Oke, terima kasih untuk Bumias sudah membantu menyampaikan tentang dimensi dari pelajar Pancasila. Oke. Siap? Bisa sama-sama nyanyinya? Siap ya? Oke. Bisa digeser ke kanan. Gini aja dulu. Oh iya. Ada suaranya gak? Nah. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, kebinekaan kebal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Geser. Dan ya, gimana? Sudah
sudah semangat karena sudah menyanyikan lagu. Oke, ini oke aja. Oke, di sini dulu. Oke. Oke, tadi adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi ke berapa tadi? 5. Tadi apa aja? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong, terus mandiri, terus kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Jadi itu adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Jadi untuk membangun karakter beriman, karakter gotong royong, karakter mandiri, ya, karakter berkebinekaan global, dari kesemua dimensi tersebut, sudahkah kalian menjalaninya? Coba, ada yang bisa menjawab? Mandiri, kalian kalau di rumah mandiri nggak? Mandiri, mandi sendiri. Oke, bergotong royong. Kadang kalian sering membantu teman kalian, mungkin dalam diskusi, waktu tes, dalam menjalankan atau mengerjakan tugas. Kalau kelompok bisa dikerjakan bergotong royong, saling memberikan masukan. Oke, selanjutnya budaya positif di SMP Islam Negeri. Budaya positif itu apa sih? Ada yang tahu? Budaya apa, Mbak? Berasli apa? Safi. Oke, budaya positif itu apa sih? Ada yang tahu? Mbak Abel mau berdiri? Masa gak ada yang gak ada yang berani? Hino, Mas Hino, coba pendapatmu aja. Ayo, gak apa-apa. Oke. Pendapat tentang budaya positif budaya menurutmu apa? Nanti PR-nya tak kasih, tak suruh minta contoh ya. Budaya positif itu adalah kebiasaan atau nilai-nilai positif yang dijalankan di sekolah maupun di lingkungan kalian. Itu budaya positif. Kemudian untuk memunculkan budaya positif, nanti kita akan bahas bagaimana teknik untuk membangun sebuah budaya positif. Tujuannya apa sih? Tujuan untuk budaya positif itu? Halo, menurut Bu Irma apa? Membangun budaya positif tujuannya apa? Memunculkan motivasi, Pak. Memunculkan motivasi. Bisa. Kemudian yang kedua adalah membangun karakter. Jadi, karakter apa sih tadi yang ingin dibangun? Ya, profil pelajar Pancasila tadi. Jadi budaya positif tujuannya untuk membangun, memotivasi diri kita tanpa ada kekangan, tanpa ada paksaan, untuk apa? Membangun karakter pelajar Pancasila. Contoh di budaya positif di SMP Islam Negeri apa? Mbak Abel bisa? Sini Mbak, sini kamu Mbak. Apa? Contoh bisa berdiri untuk menyampaikan pendapatnya. Ada yang mau? Tenang, nanti ada voucher. Coba Pak, Mas Vino, coba kita.
Ayo mas, gak apa-apa mas. Ayo kesini. Budaya positif, kebiasaan positif yang kita lakukan bersama-sama. Apa mas? Gak? Coba kesini. Ya mas Vino. Ayo berdiri cepat. Biar cepat. Ayo. Ayo. Mas Firman. Ayo mas, ini mas. Namanya siapa? Gak apa-apa. Kita itu berarti untuk bicara di depan. Tepuk tangan dulu. Namanya siapa? Menurutmu budaya positif yang sudah kita lakukan apa? Kebiasaan positif. Apa? Oke, saling menghargai dan menolak. Benar. Tepuk tangan dulu untuk Mas Rizal. Ada lagi nggak menurutmu? Apa? Senyum. Kita itu tidak hanya kepada guru, tapi kepada teman. Harus saling senyum. Oke, ada lagi? Terima kasih Mas Rizal. Salam. Benar. Apa? Salam. Tepuk tangan untuk Mas Rizal. Bisa kembali. Nanti vouchernya ke kantor ya. Oh iya, ini nanti tak kasih voucher. Bisa minta tolong ditulis voucher 5.000 gitu Pak. Jadi masing-masing vouchernya 5.000 untuk jajan di kantin nanti. Ada voucher 5.000 aja. Oke, untuk Mas Rizal. Ada lagi yang mau menambahi? Banyak? Ayo tadi sudah bagus. Ayo. Kenapa? Ada yang berani ya? Siapa? Tepuk tangan untuk Mas Rizal, untuk kalian semua juga. Oke, jadi kegiatan budaya positif itu adalah memunculkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tadi saling menolong, benar? Kemudian saling membantu, terus salam, senyum, bahkan dengan senyum, ya itu sudah merupakan budaya positif yang ada di lingkungan SMP Islam Kedung. Termasuk kalian salaman, ya salaman dengan guru, itu juga termasuk budaya positif. Nilai-nilai kesopanan. Oke, bisa lanjut. Oke, konsep yang akan kita bahas hari ini adalah ada 7. Perubahan paradigma belajar, ada keyakinan kelas, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Itu apa sih Pak? Kok saya bingung-bingungnya sih? Oke, kita akan bahas satu-satu. Kita lanjut ke perubahan paradigma belajar. Lanjut geser kanan. Perubahan paradigma, perubahan pemikiran, pemahaman tentang pembelajaran yang lama dengan yang baru. Itu ada perubahan, ada pergeseran. Kalau dulu, kalau belajar itu kan sumber belajarnya adalah dari guru saja. Jadi kalian hanya menggunakan guru, kemudian mencatat. Masih melakukan seperti itu? Masih. Tapi kita akan bergerak ke depan bagaimana pembelajaran itu aktif berpihak kepada murid. Filosofi pendidikan saat ini adalah menuntun murid untuk mencapai potensi kalian. Jadi sesuai kodrat alam dan zaman. Jadi zamannya saya ini sama era teknologi. Maka pembelajaran bisa kita sesuaikan dengan teknologi sekarang. Oh, kita sudah punya smart TV. Nah, itu kita fungsikan karena sarananya sudah ada, maka kita akan melaksanakan pembelajaran menggunakan smart TV. Smart TV-nya digunakan nggak? Digunakan untuk apa? Belajar nyanyi. Oke,
Itu bisa digunakan untuk misal Pak nanti kan ada konser. Terima kasih ya. Selamat, jangan nangis. Itu bisa digunakan untuk materi-materi yang sulit dijelaskan. Ya. Para dikma lama untuk pembelajaran yang murid pasif, jadi kalian hanya mendengarkan dan mencatat. Dan nanti proses mengarahkan murid untuk aktif. Jadi kalian membentuk pengetahuan sendiri dari apa yang kalian terima. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi kalian itu sekarang itu harusnya bisa belajar mandiri. Dikasih materi, kemudian kalian bisa menganalisa sendiri. Oke, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi pengembangan karakter. Jadi tujuan kita pembelajaran itu untuk menguatkan karakter pelajar Pancasila tadi, beriman, ya, kemudian mandiri. Termasuk kegiatan ini nanti tugasnya atau tujuannya untuk meningkatkan karakter tersebut. Oke, bisa lanjut. Kita kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Sudah pernah beberapa guru atau semua guru sudah melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya? Sudah ada? Sudah ada ya? Jadi ini langkah kita sudah benar untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi bukan aturan, tapi sekarang adalah kesepakatan yang timbul dari suara kalian, kemudian kita yakini untuk kita jalani. Sepakat nilai dan prinsip yang disepakati bersama. Jadi kesepakatan bersama antara kalian dan guru kalian. Oke, disiplin positif bisa diterapkan dalam membangun budaya positif. Nah, ini. Jadi dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas akan kita bangun untuk menjadi budaya positif. Lanjut. Kemudian disiplin positif. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Di disiplin itu harusnya tidak berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan apa yang ada atau keyakinan yang ada pada diri kalian. Menumbuhkan disiplin didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kalian kalau memakai sepatu itu karena takut apa karena ada sesuatu yang mengharuskan diri kalian untuk memakai sepatu, atau dari keyakinan aku memakai sepatu biar apa? Tidak luka kena aspal, atau saya memakai sepatu biar tidak dihukum. Alasan kalian memakai sepatu apa? Masih biar tidak dihukum. Kenapa? Tidak dihukum. Padahal kalian kalau memakai sepatu itu bisa melindungi kaki kalian, benar nggak? Pakai sandal apakah macam? Apakah sesuai dengan apa yang ada di sekolah? Jadi kan ada nilai yang perlu kita jaga. Ya, misal kalian memakai, kalau numpak motor memakai helm apa tidak? Tidak. Kenapa? Padahal helm itu bisa melindungi kepala kalian yang berharga. Benar ya mas? Saya lalu itu biasanya numpak motor. Ya mas? Kalau kalian nanti ke kota, apakah pakai helm karena takut polisi, apa karena ingin melindungi kepala kalian? Karena polisi. Kenapa tidak? Padahal memakai helm itu bisa melindungi kepala kalian dari bahaya. Jadi kalian coba lihat kecelakaan-kecelakaan itu, apa yang terjadi pada kepalanya yang tidak memakai helm, pecah. Mau kepala kalian pecah? Mau nggak? Enggak kan? Jadi coba bangun kebiasaan positif karena ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang harus kalian tanamkan, harus kalian yakini.
ini itu. Oke, tadi sebelumnya. Jadi cara kita untuk menumbuhkan budaya positif atau disiplin positif itu dengan cara apa sih? Yaitu kita menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang ada pada kesepakatan sekolah. Misal, sudah membuat tiket kelas, sudah. Kalian jalani atau tidak? Jalani. Ada yang tidak. Kenapa? Malas itu harus dihilangkan. Coba bayangkan kalian belajar pada kondisi yang kotor. Lingkungan kalian itu menjelaskan diri kalian. Kalau lingkungan kotor berarti ya uangnya. Maka harus kita mulai berubah. Kalau kita membersihkan kelas, jangan dong, saya mengerjakan ini biar tidak dihukum atau tidak didenda. Padahal kita itu harus saling menjaga kebersihan. Kenapa tidak kita buat, kita yakini, kita mengerjakan piket sekolah, piket kelas itu karena untuk menjaga kebersihan. Ya, lanjut. Oke, saat ini kita akan melakukan games yang tidak monoton ya. Ada dua game. Nanti masing-masing game punya voucher lagi. Jadi sudah keluar voucher 1, nanti ada keluar voucher 2 dan voucher 3. Totalnya berapa ya? 15.000. Tapi kita buat gamenya ini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Jadi sama-sama dapat. Oke? Peraturannya adalah amati gambar. Nanti ada gambar yang tayang di layar. Udah harus fokus dan konsentrasi. Oke? Tebak gambar atau kata berdasarkan objek yang ada di layar. Jadi semua clue, semua kode itu ada di layar. Oke, bisa lanjut? Oke, ada sebuah gambar yang ditutupi oleh awan karena dia itu terbang. Yang coba dulu, sebentar. Yang angkat tangan lebih dulu itu yang dapat kesempatan. Sebelum bisa minta tolong apa ya? Yang perempuan untuk mengamati. Yang angkat tangan duluan siapa? Nanti yang tak tunjuk tanya siapa yang duluan itu yang berdepan. Kalau beberapa orang menunjuk berbeda, maka kita akan sulit. Nah, itu kan 1, 2, 3 ya. Setelah 3 baru angkat tangan. Atau berdiri aja. Berdiri kabel. Angkat tangan aja ya. Oke, tebak gambar apa ini? Kemudian jawab pada hitungan 3 harus angkat tangan. Putri-putri ini cek ya, yang duluan siapa? Ya? Jangan angkat tangan dulu. Jangan angkat tangan dulu. Itu kenapa? Duluan yang kecil? Jangan. Satu lagi ya? Maka harus konsentrasi. Bang. Oke. Sini. Itu ada minyak di aduh. Namanya siapa Mas? Vino. Kelas berapa? 9A. Tepuk tangan dong untuk Mas Vino 9A. Karena konsentrasi dan kesini makanya kesempatannya ini. Hei, tebak gambar apa ini? Ini agak jebakan. Itu kan ada awan ya. Berarti kan itu melayang di udara. Apa itu? Elang. Tik. Oke. Coba geser ke kanan, apakah benar? Elang.
budgetnya. Nanti ke kantor ya. Oke. Yang dapat tadi Rizal sama Vino. Jangan dipalsukan ya. Nanti pacarnya digambarkan malah tekar. Oke. Sekarang bagian yang cewek, yang putri. Laki-laki bisa minta tolong diperhatikan siapa yang angkat tangan duluan. Bisa geser ke kanan. Klik. Apa ini? Apa ini? Diam. Kita ada dulu. Bentar. Hitungnya 3. Udah. Oke. Kalau gitu cepet-cepetan. Pada hitungan 1, 2. 1, 2. Nunggu ya. 1, 2, 3. Banawa. Ayo kenapa? Gak konsentrasi. Ke depan. Bisa diambil. Sini mbak. Sini. Perkenalan dulu. Namanya siapa? Nawa siapa? Nawang Mulan. Batu Nawa. Kelas? 9. Angkat dong. Ini kelas 9 bisit-bisit semua. Ini mas Pino. Ini mas. Sorry. Mbak Nawa misalnya. Oke, menurutmu ini kata apa? Tai dan lalat. Apakah benar tai dan lalat? Kurang tepat. Bisa kembali. Harus tepat ya. Bisa kembali. Kurang pas. Iya kan? Tai lalat, bukan tai dan lalat. Jangan oke. Mbak, vouchernya. Oke, itu kata sambung ya. Bukan. Ya gak apa-apa. Terima kasih. Menurutmu, coba kenapa kok kamu bilang tai lalat? Jangan. Itu maksudnya tai lalat. Apa? Oh itu kan tahu. Punya diganti I. Berarti kan itu adalah lah. Maka tai lalat. Tai lalat ini. Itu Mbak Ais ada. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, lanjut. Kita ke materi selanjutnya biar kita diburu oleh materi. Oke, motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu punya apa ya? Punya dasar. Oke, motivasi pada dasarnya orang ingin bertindak sesuatu berdasarkan diri sendiri. Jadi motivasi itu pengen melakukan tanpa ada tekanan dari pihak luar. Misal, untuk masnya, ini futsal, oke, benar futsal. Volley, ada yang volley, ada yang futsal. Apa maksudnya? Tidur itu kebutuhan kalau kalian ngantuk ya, bukan kebiasaan yang harus dijalankan terus. Oke, kalau kalian melakukan ini yang hobinya futsal, kalau kalian ingin futsal, motivasi kalian karena tekanan apa karena ini sendiri? Karena pengen sendiri, benar? Kalau pengen sendiri maka itu bisa tanpa ada tekanan sehingga kalian enjoy melakukannya. Oke, tapi ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Memakai sepatu biar tidak dihukum, Pak. Padahal kalau memakai sepatu bisa melindungi kaki kalian. Kalau sandal bisa melindungi nggak?
Bisa tapi hanya papannya saja. Kalau sepatu keseluruhan kaki kan ya. Misalnya kena besi, wajib. Tapi kalau pakai sepatu setidaknya tidak langsung kena kaki kalian. Oke, kita kan tidak tahu ya di sekolah nanti kegiatannya apa, sehingga biar kita terjaga, biar aman dalam belajar. Oke, yang kedua untuk mendapatkan imbalan tadi tak suruh nebak game, tujuannya apa? Dapat hadiah voucher. Benar seperti itu? Itu nggak apa-apa. Seperti kita nanti kalian akan berangkat kerja, tujuannya kerja pasti untuk mendapatkan imbalan, ya, untuk mendapatkan rezeki. Tapi harus mempunyai value. Kalau kalian kerja, kalian belajar, saya ingin mendapatkan ilmu, saya juga harus apa ya, berkomitmen untuk belajar secara sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, yang paling baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kayak mau hobinya futsal, saya ingin futsal dan pengen meluangkan hobi, meluangkan keinginannya untuk olahraga. Itu yang harusnya dimiliki dalam membangun budaya positif. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar. Jadi manusia itu punya kebutuhan yang harus diterima. Ya, kebutuhan dasar itu apa sih? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalian ingin disayangi oleh orang tua kalian, bukan pacar kalian ya. Jangan. Ingin dikasih sayangi oleh orang tua kalian, benar? Nah, kalau kalian tidak mendapat kasih sayang, apa yang terjadi? Sedih, merasa depresi. Itu ekstrim, jangan minder ya. Oke, maka kalau kalian menjadi orang tua nanti harus memberikan kasih sayang seutuhnya kepada anak kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bertahan hidup, ada kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi kalimat kebutuhan tersebut apabila tidak dijalankan atau tidak diterima oleh orang, itu bisa membuat permasalahan kayak tadi. Kalau tidak dikasih sayang oleh orang tua, minder. Itu adalah masalah yang terjadi karena tidak mendapatkan kasih sayang. Kayak misal kalian ingin bebas di rumah, oke? Tapi bebasnya seperti apa sih? Jadi bebas yang bertanggung jawab. Kalian ingin melakukan sesuatu, tapi juga dilandaskan dengan apa? Alasan yang logis, bertanggung jawab, ya? Mulai pikir. Oke, lanjut. Posisi kontrol institusi ini untuk Bapak Ibu guru juga. Jadi dalam menghadapi permasalahan karena beberapa anak tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya, itu jangan langsung bijak. Maka perlu posisi kontrol untuk menghadapi masalah tersebut. Yang pertama adalah menghukum. Apakah kalian masih merasakan hal tersebut? Halo. Dalam menghadapi masalah ada posisi yang harus dijalani oleh guru. Yaitu yang pertama adalah penghukum. Ini level paling rendah. Kalian pernah merasakan dihukum? Merasa dihukum? Sering. Oke, maka kita akan berusaha untuk membuat kondisi atau budaya yang lebih baik lagi. Oke, menempatkan seseorang untuk menyadari bahwa tindakannya
telah menyebabkan kerugian atau dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi penghukum ini adalah level paling rendah. Oke, level selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Memposisikan, menempatkan seseorang untuk menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan kerugian, maka juga baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Harusnya kamu tidak melakukan ini. Tuh, terus dikandani kok. Nah, itu adalah contoh-contoh membuat murid merasa bersalah. Maka kita harus hindari hal tersebut. Kemudian sebagai teman, kita memposisikan guru sebagai teman dengan murid. Jadi kita punya kedekatan. Di sini ada guru favorit. Ada apa? Hampir. Pak Rois. Jadi Pak Rois ini bisa memposisikan diri sebagai teman karena punya kedekatan. Tapi apakah selamanya positif? Tidak. Ada sisi negatifnya. Jadi merasa siswa itu merasa aja ngono ta Pak. Jadi cara bahasa yang bersikap kepada guru itu kadang tidak sopan. Itu juga dampak negatif dari posisi orang teman. Oke. Kemudian menantau. Proses menantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kalian pernah diminta untuk melakukan konsekuensi dari kesalahan kalian? Pernah? Bisa kalian menggunakan buku teman kalian. Konsekuensinya harus mengganti. Oke? Bisa dipahami? Kemudian, nah ini tingkat posisi yang paling baik yaitu manajer. Ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ya, misal kemarin ada apa? Seorang murid yang sudah menggunakan buku atau menggunakan buku tanpa izin, menggunakan buku temannya. Kemudian kita buat untuk dia bertanggung jawab. Caranya dia tanggung jawab biar murid tersebut untuk memberikan solusi. Misalnya Pak, saya mengganti bukunya Bu. Oke, terus apa lagi? Mungkin catatan yang sudah hilang dituliskan kembali. Itu kan tanggung jawab dari murid yang menghilangkan buku. Oke? Lanjut. Nah ini adalah langkah terakhir. Kalau kita menyikapi permasalahan, maka tidak langsung dihukum. Sebagai manajer, kita itu punya tiga institusi. Jadi 3 tahapan yang harus kita jalani. Yaitu apa? Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kesalahan. Yang ketiga adalah mempertanyakan apa tadi itu? Ya, menstabilkan identitas. Jadi, kalian pasti melakukan kesalahan, pasti punya alasan, tapi alasan tersebut seharusnya tidak dilakukan. Nah, itu. Kemudian validasi kesalahan. Oke, memang kesalahan itu bisa dilakukan, tapi harus bertanggung jawab, ya. Kemudian yang terakhir selesai. Oke, selanjutnya persiapan untuk hari Sabtu. Hari Sabtu adalah kegiatan pengambilan kesepakatan. Oke. Kesesuaian kegiatannya nanti bisa dikoordinir dengan memberikan sebuah lembar kerja, ya.
lembar kerja yang diberikan untuk pengelompokannya per kelas saja, biar nanti bisa terstruktur itu sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dulu. Ya, bisa dipahami? Jadi nanti hari Sabtu kalian akan dibagikan sebuah lembar kerja, kemudian ya lembar kerjanya nanti tak buatkan aja. Tenang, ya. Hari Sabtu nanti akan dibagikan lembar kerja, kemudian akan dikelompokkan per kelas. Jadi nanti akan didampingi oleh wali kelas kalian masing-masing untuk membahas tentang apa? Kita akan membahas disiplin apa? Disiplin berpakaian. Yang pertama, cowok-cowok, mas-mas, kalau nggak paham, setiap tindakan ada konsekuensi seperti tadi. Ya. Yang pertama, kita akan membahas disiplin berpakaian. Oke? Yang kedua, disiplin waktu. Disiplin waktu ya termasuk berangkat sekolah tepat waktu, kemudian pembelajaran, masuk dan istirahat itu harus tepat waktu. Oke, disiplin seragam tadi, pakaian, kemudian disiplin waktu, dan disiplin apa lagi? Disiplin ibadah. Jadi kalau waktunya ngaji, ya ngaji. Kalau waktunya sholat, ya sholat. Oke? Yang keempat, disiplin. Oh, ada apa? Oke, disiplin peraturan sudah ada peraturan, adanya kesepakatan tadi. Ada disiplin tugas, disiplin belajar, itu termasuk tugas. Nah, kemarin banyak kelas 7A yang minta tanda tangan. Berasa saya ini habis tanda tangan Pak. Aduh. Nah ini kita akan bangun kesepakatan termasuk kelas 7A. Ya, kesepakatan bagaimana disiplin belajar itu berjalan. Kalau tidak dijalankan komitmen itu, maka apa yang terjadi? Bertanggung jawab dengan tindakannya. Tadi ya, disiplin belajar. Terus apa lagi? Disiplin belajaran apa? Sudah 4 ya. Tambah 1, disiplin karakter. Tak tambah 1, karakter yang harus kita bangun. Oke? 5. Nanti akan kita buat lembar kerja ke-5 disiplin ini. Jadi nanti dari suara kalian yang akan menentukan keputusan kita. Jadi saya minta semua berkomitmen untuk menjalankan kesepakatan ini. Oke? Ada pertanyaan? Benar? Ya ada? Oke, bisa saya kembalikan. Terima kasih sebelumnya sudah berpartisipasi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selamat bagi yang mendapatkan voucher. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja. Saya kembalikan ke pembawa acara Ibu Haja Fauzia LC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Farid Mustafa
Mudah-mudahan bisa kalian kembangkan ya, praktekkan ya, praktekkan. Tadi saya tegaskan untuk besok hari Sabtu kalian langsung mengerjakan lembar kerja ya, per kelas nanti dipandu oleh wali kelas masing-masing. Seperti itu ya. Demikianlah acara di pagi hari ini, sosialisasi P5 yang bertema suara demokrasi bersama membangun budaya positif. Suara kita, keputusan kita ya. Kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya Jaya. Al-Fatihah. Dari saya selaku MC pembawa acara, apabila ada kekeliruan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak betul ya, di sini aja dulu. Kita harus ngaji ya. Diajar ngaji apa, istirahat dulu Pak? Istirahat mungkin 5 menit istirahat. Setelah istirahat serapi mungkin dibuat sekarang juga tidak hanya di sekolah ya, ini juga harus dibentuk di lingkungan kalian, karena persepsi orang itu ya ada pada diri kalian juga. Karena tanpa takut hukuman, tanpa mengharapkan pujian. Jadi intinya kalian apa istilahnya, ingat beauty mungkin kalian tampilkan secara alami. Untuk membangun kesempatan kelas menjadi budaya positif yang akan kita jalankan, yang akan kita bentuk ya. Ya, nanti ada 5 disiplin yang akan kalian bahas nanti. Yang pertama tentang disiplin berpakaian. Sudah punya gambaran nanti? Disiplin berpakaian yang seperti apa? Disiplin berpakaian. Jadi pakaian sekolah yang baik dan benar itu seperti apa? Nanti akan dituangkan dalam kolom ini. Oke? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya Mas, paham apa yang saya omongkan? Paham? Tidak paham? Oke, kita akan arahkan semua siswa untuk berdisiplin dalam belajar. Termasuk apa? Kemarin kasus 7A apa ya? Kelas 7. Kemarin yang minta tanda tangan itu terkait apa? Pakaian. Jadi itu akan dibahas dalam dimensi disiplin belajar. Itu harus dibentuk agar apa? Membuat murid itu mempunyai jiwa pelajar Pancasila. Ada tambahannya mengenai disiplin berpakaian. Berpakaian ini luas ya, terutama penampilan. Kemarin sudah pernah disinggung di kelas berapa itu kan mengenai penggunaan lip tint bagi perempuan. Jadi mungkin nanti ada klasifikasi kelas yang di situ menggunakan kesepakatan penggunaan seperti itu. Ya.
Pagi-pagi harus mulai. Mbak, mulai. Pak, kurang keras suaranya. Aib lo. Tuh, ini lagi. Dilakukan ini sesuai kedisiplinan kita. Ya? Dia disiplin karakter ini. Dia membentuk karakter kalian. Karakter yang kalian inginkan seperti apa? Action! 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashandurin Bisana. Saya dari kelas 9B. Saya merasa kegiatan tentang budaya positif sangat penting karena budaya positif kami bentuk dari kesepakatan Farid. Kita telah mengikuti kegiatan diseminasi dari Pak Farid. Setelah itu, kita membuat kesepakatan sekolah ada 5 disiplin yang kita bahas. Pertama, disiplin berpakaian, yang kedua disiplin belajar, yang ketiga disiplin waktu, yang keempat disiplin ibadah, dan yang kelima disiplin karakter. Menurutmu kegiatan kemarin menarik gak? Menarik. Ada hal yang membuat kamu menarik? Ya, Apa itu? karena kan kita membuat kesepakatan bersama. Oke. Jadi kita harus komitmen dalam menjalankan kesepakatan itu. Oke? Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Sulfa Ismaili dari kelas 9B. Kemarin saya mengikuti kegiatan P5 tentang suara demokrasi dengan kegiatan membangun budaya positif. Budaya positif sesuai dengan tagline suara kita, keputusan kita. Kita sudah membentuk kesepakatan yang isinya adalah disiplin berpakaian, disiplin waktu, disiplin karakter, disiplin ibadah, dan disiplin belajar. Oke, ada menurutmu kegiatan kemarin menarik gak? Cukup menarik. Menariknya dari segi apanya? Jadi dari kegiatan tersebut kita dapat membuat kesepakatan bersama yang disepakati oleh seluruh warga SMP Islam Bandung, di mana mereka harus menjalankan kesepakatan tersebut. Oke, berkomitmen ya. Iya. Menurutmu dari tahun-tahun kemarin kan belum ada. Menurutmu kegiatan kemarin itu penting gak sih dilakukan? Bagi saya itu sangat penting. Ada tambahan? Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Naili.